Astaghfirullahaladzim alladzi qayyum wa atubu ilaihi ala ma nabi syekhuna al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah. Sama-sama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia-Nya serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita malam hari ini insyaallah dan seterusnya setiap bulan sekali di sini. Insyaallah mudah-mudahan panjang umur berataan. Setiap bulan sekali di sini baca maulid sedikit dua kitab dibaca. Dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusan dunia kita, mudahkan rezeki kita, panjangkan umur kita, sehat walafiat, dan dijagakan kita daripada segala mara bahaya, musibah, wabah, penyakit dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita daripada hajat dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sedikit membaca kitab muqaddimahnya aja malam ini dulu, itu kitab Mujarrabat. Kitab Mujarrabat. Tapi ini lain Mujarrabat nang tingkatan level tinggi lain teh. Ini mujarrabatnya ini nang tingkatan 2. Min mujarrabatis sholihin bi kashfi qurabil makrubin. Karangan daripada Dr. Muhammad Adil Azizah Al-Kayyali. Kalau nang mujarrabat nang pertama itu karangan Imam Dairobi. Nah, itu tinggi benar itu. Nah, mujarrabatnya artinya sudah nang dipakai oleh orang-orang soleh. Baik doa-doa, zikir-zikir yang pernah dipakai oleh Nabi maupun para aulia dan orang-orang soleh. Ini tingkatan keduanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi jami'il ulumid dharain amin. Al-muqaddimah, pendahuluan. Alhamdulillahilladzi bi fadlihi tuqdal hawaid wa bi ni'matihi tanalur raghaib wa bi taufiqihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tankashiful qurbat wa asyhadu an la ilaha illallah alimul khabiyat wa muwaddil asrar bi abil ayat wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ar-rahmatul muhdat alladzi dalla ummatahu ala mafatihil faraji wa ala dil mushkilati wal mu'dilat sallallahu alaihi wasallam salatan daimatan bidawamin mulkillah wa ala alihi adada ma wasi'a ilmullah. Amma ba'du, fahada kitabun jama'tu fihi bi'aunillahi ta'ala majmu'atan minal adiyati wal adhikari wal awradi al-mustamila ala fawaidin mujarrabat ma'thura 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa salihi hadil ummah fiya khairun katsir. Ujar pengarang kitab ini aku himpunkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, terhimpun daripadanya doa-doa, zikir-zikir dan wirid-wirid, yang mana terhimpun padanya faedah-faedah dan mujarrabat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa yang datang dari Nabi maupun daripada orang-orang soleh yang dihimpunkan beliau di dalam kitab ini, baik daripada sahabat, para aulia, tabi'in dan yang lain-lainnya. Wala'alla qailan yaqulu hal minal bid'ah an nakuma bi ba'dil ibadat wal adzkar mimma lam yarid bis sunnah. Ada orang mengatakan, apakah termasuk bid'ah orang yang sebahagiannya beribadah dan berzikir itu yang tidak datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada orang beribadah berzikir tapi bukan datang dari Nabi, apakah itu bid'ah? Pertanyaannya nih, Jasidin. Wa hal minas syara' at-tatbib bil Qur'an wa kitab ayati wa ta'liqiha. Dan apakah juga termasuk syariat orang yang berobat lawan Quran dan kitab mencatat ayat-ayat Al-Quran tadi? Orang garing nih. Lalu mengambil
ayat daripada Al-Quran dijadikan obat, apakah juga itu termasuk daripada hukum syariat? Nah, ini disebutkan beliau di dalam kitab ini. Wa ma huwa hukmul istighosah wa tawassul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatih. Dan apa pula hukumnya meminta pertolongan dan bertawassul dengan Nabi setelah wafatnya? Jadi 3 pertanyaan nih. Orang berzikir, berdoa yang selain datang dari Nabi, apakah hukumnya bid'ah? Kedua pulang, orang nang berobat dengan ayat-ayat Al-Quran, kemudian dicatat ayatnya diminum, apakah itu daripada syariat? Dua. Kemudian pulang, orang yang meminta pertolongan bertawassul lawan Nabi setelah wafatnya, apa hukumnya? Nah, disebutkan beliau di dalam kitab ini. Walil jawab, maka jawabannya ala hadhihi tasaulat, daripada pertanyaan-pertanyaan itu, saufa a'ridu ma warada anis salafis salih wa ulama hadhil ummah alladzina yaqirrul jami' bisolahihim. Akan aku jelaskan daripada yang telah datang orang-orang salaf, orang-orang soleh dan ulama-ulama daripada umat ini yang menetapkannya daripada jawaban tersebut. Dzakara Ibnu Abidin fi hasyatihi qad warada anis salaf ba'dul ibadat wal adhkar mimma la yarid bis sunnah wa lam yu'ad dzalika bid'ah. Nah, jawabannya Ibnu Abid menyebutkan di dalam hasyiyahnya telah datang daripada orang-orang salaf bahwa sebagian mereka beribadah dan berzikir itu pernah mereka berzikirnya bukan datang dari yang warid dari Nabi SAW. Jadi doa-doa yang mereka pakai pun adalah pernah mereka memakai bukan datang dari Rasulullah SAW. Artinya dari karangan ulama-ulama, orang-orang soleh. Walam yu'ad dzalika bid'ah, dan tidak dianggap itu adalah bid'ah. Bid'ah. Jadi ulama-ulama orang soleh yang selain daripada hadis Nabi boleh dipakai, dan itu tidak dikatakan bid'ah. Wala farqa bainal Qur'an wal adhkar, tidak ada perbedaan antara Al-Qur'an dan zikir. Fa kullu dzikrullahi ta'ala, semuanya itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jasidin sini entah orang itu berzikir, baik zikirnya yang bukan datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh dan tidak dianggap bid'ah. Sebab zikir itu anjurannya Allah. Bahkan bila orang kada berzikir, kenapa? Ujar Habib Abdurrahman Segab, man laisa lahu dzikr fahuwa fahuwa apa? Man laisa lahu dzikir fahuwa ghairu bikir. Itu bukan perkataan Habib Abdurrahman Segab, itu ada perkataan ulama yang lain. Siapa orang kada berzikir, makanya itu mandul kada, tuha kada, anum kada. Kalau perkataan Habib Abdurrahman Segab, man laisa lahu wirdun bahwa kirdun. Orang kada bewirid berarti warik. Man laisa lahu wirid bahwa kirit. Ada dua makna, man laisa lahu wirid bahwa kirit. Qop, menkop kirit berarti warik. Kalau kap kirdun pakai kap itu berarti bangkrut. Man laisa lahu wirdun bahwa kirdun, amun nyekop pakai kop kirdun berarti warik. Bila nyekap berarti bangkrut. Jadi bila orang kada bewirid berarti sama dengan orang sembahyang tuh kada ada hasilnya, bangkrut namanya. Ada tadi man laisa lahu dzikir pama huwa bikir. Orang nang kada berzikir maka itu tidak dianggap dikatakan bahwa ini itu apa bikir itu ya. Kalau orang bebinian itu masih bujang, bikir, berarti fala bikir berarti sudah tua, sudah tua artinya anom tapi umur tua, apa namanya bujang tua berarti lah. bujang tua, fala bikir deh. Nah itu dianjurkan artinya orang murid tadi di sini. Maka boleh saja berwirid yang bukan datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik daripada ulama maupun orang-orang yang soleh yang lainnya.
Wala dalil ala tafriq bainahuma, dan tidak ada dalil yang membedakan di antara keduanya. Wa amalu ahlul ilmi ala adam inkari ma fa'ala masyayikh Islam wa hadhihi siratuhum qarnan ba'da qarnin. Ini adalah perjalanan mereka dari masa ke masa, yang mana setiap masa itu ada ulamanya, setiap masa itu ada walinya, setiap masa itu ada orang solehnya, dan ulamanya atau walinya atau solehnya tadi pasti mereka mengarang daripada wirid-wiridnya, zikir-zikirnya. Kita boleh mengambil asal ada sampai langsung kepada orang tersebut. Di antaranya yang sering kita baca apa? Dalail Khairat. Ya Allah, Dalail Khairat kan ada termasuk daripada wirid, sudah wirid harian, zikir harian, dan itu adalah kumpulan daripada sholawat. Nah, boleh kita membacanya setiap hari, bahkan sudah beliau menyebutkan situ berpasol. Berpasol itu artinya menurut harinya. Nah, menurut harinya. Jadi pada masanya siapa tadi pengarang Dalail Khairat siapa? Imam Jazuli. Imam Jazuli, pada masanya Imam Jazuli beliau mengarang kitab Dalail Khairat, maka di masa itu dibaca juga. Kemudian setelah daripada masa Imam Jazuli, di bawahnya pulang ada pulang ulamanya, ada pulang walinya, ada pulang solehnya, mengarang pulang mereka sampai juga kepada kita. Boleh juga kita membacanya, asal kita mendapatkan izin dari ijazah yang sampai kepada kita sebut sanad. Nah, sanad. Di antaranya yang sering kita baca kan Wirdul Latif, Ratibul Haddad, Ratibul Attas. Itu kan anjuran sudah sebagai amaliyah kita harian kita sehari-hari. Kemudian bila tuntung subuh Wirdul Latif. Ya kalau bilanya zuhur, habis zuhur itu namanya Hizib Nasr dari Imam Habibullah Haddad. Habis asar Hizib Bahar. Habis maghrib Tibul Haddad, kemudian habis isya Ratibul Attas. Jadi 5 waktu itu ada sudah yang ditertibkan oleh para ulama, para walinya di zaman tersebut. Nah, dan wirid-wirid tersebut ada yang terhimpun dari ayat Al-Quran, ada yang terhimpun dari hadis Nabi, ada juga terhimpun daripada doa-doa ulama-ulama orang-orang soleh tadi. Sesuai daripada hadis, sesuai daripada ayat, sesuai daripada kalimat disebutkan, ya jami'an nasi liyaumin la raiba bih ijma' baini wa bainal dhalati. Wahai orang yang mengumpulkan manusia, liyaumin pada hari, la raiba bihi tidak ada keraguan padanya. Ijma' kumpulkanlah baini di antaraku, wa bainal dhalati dan di antara barang yang kehilangan daripadaku, barang yang hilang daripadaku. Artinya boleh dikumpulkan entah ayat kah tadi, entah hadis kah, entah doa-doa kah, atau daripada amaliyah orang-orang soleh tadi, maka boleh kita kumpulkan tadi. Makanya dalam Wirdul Latif itu kan terhimpun ada ayatnya, ada hadisnya, kemudian ada doa-doanya pulang daripada orang-orang soleh tadi. Faqad dzukira adadu min ahlil ilmi, sungguh disebutkan sebahagian daripada orang ahli ilmu, kan Nawawi seperti Imam Nawawi, wa ba'di syuyukhihi dan sebahagian guru-gurunya, annahu mujarrab bahwasanya beliau sudah mengamalkan. Arti mujarrabnya artinya mengamalkan dan hasil daripada amaliyahnya tersebut. Wa annahum jarrabuhu dan mereka pun mencobanya, falam yakad an ayyan kharima, dan mereka ini mencobanya tidak pernah luput daripada amaliyah yang mereka coba tersebut. Ya, artinya orang garing nih, apa amaliyahnya, apa wiridnya, apa doanya, beliau mencoba berdahulu. Mencoba, setelah mencoba lalu timbul hasil tadi, ternyata memang bermanfaat, faedah, lalu timbulan namanya mujarrab tadi. Namanya mujarrab artinya apa, amaliyah tadi dicoba berdahulu dan mendapatkan hasil. Nah, makanya namanya mujarrabat tadi. Ya, kita mujarrabat itu tahu artinya bukan wapak-wapaknya mujarrabat. Dalam mujarrabat artinya setiap amaliyah yang sudah pernah dicoba orang dan mendapatkan hasil namanya mujarrabat. Mujarrabat tadi. Anak terabang ada juga. Ya kalau
Pesawat nukar tiket aja dulu. Terbang. Wal fadlu lillahi wahdah, dan keutamaan itu bagi Allah Subhanahu wa taala secara esa. Nah, artinya apa yang kita gawe tadi pun niatnya lillahi taala juga. Kadang niat macam-macam. Famaslu hadil adzkar wal adiyah la ba'sa biha sawa'un bi adadin mahdudin aw bi ghairi adadin mahdudin wa nahwi hadza min adiyatil mujarrabatil warida an salaf du'a ya wadud ya wadud. Nah, kita boleh baca dengan asma Allah. Asma Allah diantaranya adalah membaca ya wadud, ya wadud. Nah, ya wadud, dud. Menurang Jawa nyebut wadud, udud nih rokotnya. Ya wadudnya, ya Allah wadud namanya. Ya wadud itu artinya kalau orang berumah tangga telah bisa menimbulkan berkasih sayang di dalam rumah tangga. Ya wadud, ya wadud. Nah, kada berduit bang apa? Nah, ya duit lah datangnya lah. Itu ila akhirih. Fakadzalika madha bi syuyukhul Islam wa tahdid bi arba'in. Nah, mereka mengamalkannya ini supaya menjadi mujarrab tadi itu mengamalkannya sampai bi arba'in, sampai 40 dulu. 40. Wa annahu yuhyil qalba la'allahu mimma thabata lahum wa limasyakhim bitajarrubat annahu yuhyil qalba bal amalu bihi laysa minal bid'ah fi syai'in wa qad yakunu aslu tajarrubah aw ba'dur ra'iyya. ومثل هذا موجود في أدعية السلف ومن راجي التراجم والسير علم ذلك يقينا فلا ننكر أمرا لم ينكره ولا نردد عبارة المتعلمين لو كان خيرا لسبقونا إليه ولكن لا يسعنا ما وسعهم فهم أعلم بالسنة والبدعة منا ومع ذلك لم يأتي عنهم حرف واحد ومع ذلك لم يأتي عنهم حرف واحد ببدعية هذه الأدعية ولن يهدينا الله لما أضل عنه كل أولئك الأئمة الكرام وهم العدلون الذين قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خبط له. Nah, di dalam hadis Nabi SAW dimungkinkan ilmu itu dari segala yang akan datang itu udulahu, akan keadilannya. Artinya apa-apa yang ilmu datang setelah salaf, orang-orang terdahulu kan namanya salaf, orang yang setelahnya namanya khalaf. Nah, salaf lawan khalaf. Bila orang-orang terdahulu namanya salaf, itu sudah lawas masanya. Berapa abad sudah terdahulu setelah sahabat, tabi'in, itu namanya salaf. Di bawahnya lagi beberapa masa setelahnya namanya khalaf. Nah, orang-orang seperti ini ilmunya datang juga. Jadi ilmu salaf ada, ilmu khalaf ada, amaliyahnya pun ada, salaf, amaliyah khalaf pun juga ada. Ujar Nabi, yuhmal hadal ilmu min kulli khalfin udulahu. Dimungkinkan. Arti dimungkinkan itu kada 100% juga orang-orang yang setelah salaf tadi itu inya maulah doa-doa, maulah amaliyah, maulah zikir, semuanya itu menjadi bujur. Ada juga salahnya, makanya jangan sembarang kita mengamalkan tadi. Jangan sembarang mengamalkan amaliyah, jangan sembarang mengamalkan zikir. Ya, kalau pina tersampai nasabnya, sanatnya kepada syaitan. Ya kan? Ya Allah. Kan kada tahu kita. Nah, orang berjual-jual di mana di toko-toko ada buku-buku ya Allah, amaliyah, wirid-wirid, zikir-zikir, tapi sanatnya kada tahu dari mana asalnya, lalu kita mengamalkan. Ya nang gila. Ya Allah, kada ada izin langsung daripada yang mau nyuruh untuk membaca doa tersebut. Berapa banyak orang seperti itu? Berapa banyak? Nah, kita mengamalkan yang sudah ada izin, sudah ada sanad sampai kepada pengarang yang diajarkan oleh guru kita tersebut. Nah, itu yang kita amalkan sudah. Supaya sanad yang kita baca tadi sudah sampai dan pulang, apabila kita ada tersalah dalam bacaan tadi ditegur langsung oleh peguruan.
Wahum warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi, sehingga mereka banyak juga mengarang daripada doa-doa, zikir-zikir, karena pewaris daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam bisawab. Sedikit malam ini muqaddimah kitabnya tentang masalah mujarrabat. Insyaallah kena disambung daripada sebulan yang akan datang, itu masuk pada adabnya langsung, adab doa. Jadi sini banyak nih doa-doa, zikir-zikir, wirid-wirid yang dihimpunkan oleh doktor tadi. Nah, beliau pun mengambil daripada beberapa kitab juga dihimpunkan beliau. Di antaranya orang nang hendak beranak, alih beranak ada sini, orang hendak kawin, teh ada juga sini. Ya kah? Nah, ya kalau hendak kawin gini amat. Nah. Orang berdagang ada juga di sini disebutkan beliau. Mudah-mudahan kita kawal membacanya sampai habis insyaallah dan kau mengamalkan daripada kitab yang tersebut. Al-hadin ya wa kunatin sholih wal